Habis jadi wali kota, jadi tukang les, malu? Enggak. Saya enggak malu. Karena itu ilmu yang diberikan Tuhan kepada saya mampu untuk melaksanakan dan mau untuk mengembangkan ilmu yang saya dapatkan pada saat itu. Sehingga ngelas saya itu bukan pencitraan, tapi betul-betul saya bekerja karena banyak pekerjaan yang istilahnya harus saya lakukan, baik itu saya koordinasi kerjasama dengan para pemulung dan lain sebagainya. Ya itulah yang sebetulnya saya pakai untuk kegiatan sosial. Ya, luar biasa Mas, itu belajar banyak dari las saja ada filosofinya, menyambungkan dua yang keras. Nah, selama jadi wali kota apakah pernah menemui seperti itu, Pak? Menyambungkan itu. Ya. Biar kemarin saya lakukan seperti itu, sekarang kita implementasikan dengan pekerjaan yang sesungguhnya saya. Nah, sehingga hal yang keras-keras itu kalau dijadikan satu akhirnya jadi lunak. Mengakomodir. Ya. Min kali plus minus. Yang naik plus kali plus plus. Min kali min plus. Nah, itu dua hal yang saya pakai untuk melayani masyarakat. Jadi jangan sampai kalau saya dinilai negatif terus saya menganggap positif, wah, kalau itu nanti akan jadi negatif terus. Ya itu yang mesti kami sampaikan kepada netizen lah paling tidak. Jadi jangan menilai saya ini pencitraan. Namun itu memang pekerjaan yang saya geluti dari dulu sampai sekarang. Nah, sehingga kalau las-lasan saya itu mendel-mendel, nah perlu digerinda itu bukan tukang las. Nah, selama ini las-lasan saya itu rata dengan benda yang saya satukan ini, itulah arti sebuah ngelas yang sesungguhnya. Seni dari ngelas. Ya, karena apa? Kalau digerinda itu kekuatannya berkurang. Nah, sehingga kalau satu sisi ini dilasnya itu lebih baik rata, tidak perlu digerinda, tinggal di tempul dicat selesai. Jadi tidak akan lihat. Kalau mau dipamerkan cat las-lasannya pun lebih bisa dilihat. Oh inilah lasan beneran. Nah, tidak belajar ngelas kan gitu. Jadi kalau dari komen netizen kan ada yang memang dia tukang las gitu, Pak Rudi, dan mengomentari ternyata menurut berdasarkan pengamatan dia tukang las, iki ngelasnya bener gitu. Nah, ini komentarnya seperti apa Pak Rudi? Ya, kalau saya kan selalu begini, yang bisa menilai itu kan orang lain toh. Saya tidak pernah menilai diri saya sendiri. Nah, sehingga selama 15 tahun itu warga masyarakat mau menilai saya positif, sangat-sangat bersyukur. Dinilai negatif saya juga bersyukur dan tidak akan protes. Itu saja bagi saya, karena apapun yang saya lakukan tentunya ada yang suka, ada yang tidak. Namun sekali lagi bahwa yang saya kerjakan ini jenengan belum, nanti kalau saya milih kardus karton yang baik ini nanti dijual baik, yang jelek nanti dikilokan dan sebagainya, itu juga kita lakukan. Tidak ada persoalan, saya tidak malu kok. Jual kardus bekas ya Pak? Iya, kita kan mengikut lelang mengambil kardus-kardus di perusahaan itu. Ya kardus, ya plastik, ya macam-macam, ya drum dan sebagainya. Nah, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang saya lakukan ini, kalau orang lain yang mengaku yang menempatkan diri sebagai pejabat dan penguasa, mungkin itu pekerjaan yang hina. Namun bagi saya itu pekerjaan yang halal, karena duit yang saya dapatkan itu dari jerih payah sendiri dan dari keringat saya sendiri. Pak Rudi, banyak netizen juga bertanya ini, sebetulnya mendapat ilmu las itu dari mana? Tadi Pak Rudi sudah sempat nyinggung dikit, pernah bekerja di Konimex itu Pak ya? Itu gimana Pak? Flashback. Jadi begini, saya itu kerja di Konimex sejak tahun 80, tepatnya 13 September 1980. Saya di sana berangkatnya juga dari bawah, bersih-bersih pabrik dulu. Setelah itu saya meningkat jadi pembantu operator, meningkat lagi menjadi operator mesin, meningkat lagi sebagai pembantu teknisi, terus diangkat, tadinya pembantu teknisi itu namanya teknisi madya, terus lantas saya diangkat menjadi teknisi. Setelah jadi teknisi saya ditugaskan menjadi asisten supervisor.
asisten supervisor, bekerja beberapa tahun, ya mungkin 1 tahun lebih sedikit mungkin. Saya dijadikan kepala workshop. Nah dari kepala workshop itulah saya ditanya. Jadi waktu saya menjadi tukang bersih-bersih itu, saya melihat Unimek itu kan menutup, menambal kebocoran AC. Itu kan satu lubang jarum aja ngelasnya waktu itu biayanya 10.000. Saya ngomong kok mahal. Pada zaman itu. Pada zaman tahun 80-an. Kok mahal, Pak? Saya ditanya, kamu bisa ngelas? Bisa. Namun saya belum pernah mendapatkan pelajaran ngelas. Tapi saya bisa. Bisa, Tuhan pasti memberi kemampuan saya luar biasa. Saya belajar 1 minggu itu. Baik las karbit, las listrik, sampai ke bubut saya belajarnya di Belajarnya langsung ke tukang las. Enggak langsung di situ. Saya dibelikan asetilin dan karbit, oksigen, asetilin dan oksigen. Saya pakai untuk belajar ngelas itu. 1 minggu mata saya jelas. Sampai dengan las listrik itu sendiri. Nah, sehingga dengan itu sekarang kalau ada AC yang bocor tidak perlu mengundang dari luar. Kita las sendiri dan itu efisien. Akhirnya dipercaya. Dipercaya untuk seperti itu dan sampai hari ini saya tekuni. Jadi saya mengoperasikan mesin bubut ya masih bisa. Nah, kalau skill mengoperasikan mesin itu berangkatnya dari sana juga. Lah saya kan sekolahnya setengah mati toh. Setengah mati aja di atas penerbangan. Jadi STM penerbangan itu kan sekolah setengah mati toh. STM kan setengah mati toh. Karena begitu belajar mendapat ilmu, saya lulus harus bekerja kan tidak ada waktu untuk masa remaja dan untuk dewasa kan tidak ada. Makanya saya buat sekolah setengah mati itu STM. Nah, itu. Ya, Pak Rudi, ini juga banyak yang bertanya, flashback sedikit Pak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.